Selamat pagi anak-anak. Ini kelas 1 sampai kelas 6. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, luar biasa. Harus sehat ya. Semangat. Karena hari ini kita akan kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita akan beribadah karena besok hari Jumat kita akan memulai hari pertama kita PTS. Pastikan anak-anak sudah siapkan alat tulis dan yang pastinya siapkan pikiran dan hatinya supaya bisa menjawab setiap soal-soal yang diberikan. Ya, betul sekali. Sekarang ambil sikap berdoa, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan saat sebentar Tuhan pun hadir bersama dengan kami, mengisi ruang hati kami Tuhan. Terima kasih. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa fokus mengikuti ibadah ini dengan baik. Meskipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Tuhan ada di setiap langkah hidup kami. Tuhan berkati anak-anakmu Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan berkati orang tua mereka, berkati kami semua dimanapun kami berada. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan biarlah setiap pujian dan nyanyian yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harus di hadapan Tuhan, dan Tuhan dimenangkan diselamatkan oleh pujian kami. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kalau ada kuasa kegelapan yang hendak mengganggu pikiran kami, yang hendak mengacaukan jalan ibadah kami ini Tuhan, kami mau tahu di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan saja yang kami undang ada bersama dengan kami di sini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hai semuanya. Anak pasti sehat dan tetap semangat. Haleluya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk anak-anak semuanya bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan pakai gerakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya, dengan pujian ini kita pakai gerakan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar
pujian yang kita naikkan tadi menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. 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 Sekarang persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita boleh menjalani sekolah kita, hari-hari kita. Ya, mari kita sama-sama angkat pujian yang mengatakan Engkau ada bersamaku setiap musim. Tuhan Yesus selalu ada setiap suka kita, duka kita, Tuhan yang menopang memberkati anak-anak kami Tuhan yang masih
masih bersekolah dari rumah mereka masing-masing. Dan hari ini, pagi hari ini, mereka ibadah online bersama-sama ya Bapa. Kami percaya tidak mengurangi sukacita kami. Yesus tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di hati kami, di pikiran kami, dan di segenap hidup kami Bapa. Kau berkati anak-anak kami, persiapkan hidup mereka, pikiran mereka, hati mereka untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang mereka dengar boleh menjadi berkat, berakar, menghasilkan buah. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebelum Tuhan besok mereka mengikuti PTS bersama-sama, hari ini firman-Mu yang akan meneguhkan mereka. Hari ini firman-Mu yang akan menguatkan mereka. Tetap Tuhan mengandalkan Engkau, berserah ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Ibu Vera yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Yuk anak-anak semuanya duduk tenang, siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan untuk Ibu Kepala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, shalom anak-anak yang di rumah, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Tadi sudah bersuka cita memuji Tuhan dengan Ibu Putri dan Misonta. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Bu Vera beri judul Menepati Janji Berarti Memuliakan Nama Tuhan. Menepati janji berarti memuliakan nama Tuhan. Sebelum Bu Vera jauh, kita berbicara tentang firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kita mau sama-sama saksikan video berikut ini ya. Kita saksikan sama-sama ya anak-anak, diperhatikan dengan baik videonya. Yuk sama-sama kita saksikan. Halo teman-teman, aku punya cerita nih. Aku berharap teman-teman mendengar dan memperhatikan, supaya teman-teman bisa menceritakan kepada mama dan papa. Ada seorang bapak yang sedang memanjat pohon kelapa. Pada waktu ia sampai di atas pohon kelapa itu, ia merasa ketakutan. Dan karena ia takut, akhirnya ia berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau nanti saya boleh selamat sampai turun ke bawah, saya akan berikan seekor sapi kepada Tuhan. Kemudian ia mulai perlahan-lahan untuk turun ke bawah, berusaha untuk mencapai bawah. Sampailah dia di pertengahan pohon itu, dan akhirnya ia merubah janjinya. Kalau nanti saya sampai ke bawah Tuhan, kambing sajalah ya Tuhan ya, jangan seekor sapi saya. Kemudian ia pun mulai perlahan-lahan kembali berusaha untuk turun. Dan ketika tinggal 1 meter lagi di bawah, ia merasa sayang terhadap seekor kambingnya itu. Lalu ia berpikir untuk mencari cara agar dia tidak usah memberikan seekor kambingnya kepada Tuhan. Dan akhirnya ia mendapat cara untuk tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan, yaitu dengan cara menjatuhkan dirinya sendiri ke tanah. Dan pada saat itu dia mengatakan kepada Tuhan, karena aku jatuh, maka aku tidak jadi memberi Tuhan seekor kambing. Teman-teman, jika kita punya Alkitab, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Mazmur 119 ayat 11. Di sana dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke, di sini teman-teman kita diberikan pelajaran supaya ketika kita punya janji, janganlah kita mengingkari atau kita merubah janji kita, supaya Tuhan memberkati kita. Karena bila mana kita menyimpan janji, maka Tuhan akan memberkati. Oke, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dadah. Nah, tadi sudah menyaksikan tayangan video kan? Yang mengisahkan tentang seorang bapak
yang sedang ngapain anak-anak? Memanjat pohon ya. Nah, ketika dia memanjat pohon kelapa di sampai atas, dia nggak bisa turun kan, ketakutan. Nah, ketika dia ketakutan nggak bisa turun, yang dia lakukan dia mengucapkan janji, Tuhan tolong aku, kalau aku bisa turun sampai bawah, aku akan memberikan seekor apa? Sapi, ya betul, sapi. Kemudian dia turun perlahan-lahan dan berhasil. Sampai setengah, tinggal dikit lagi dia takutan lagi, nggak berani turun gitu kan. Terus kemudian, gimana ya Tuhan ya? Tapi sudah mau hampir turun nih. Tuhan, aku udah mau hampir turun. Oke deh, kalau gitu janji aku rubah. Aku ganti dengan kambing ya Tuhan. Wah, dari seekor sapi diganti seekor kambing. Nah, perlahan-lahan dia turun, tinggal 1 meter sedikit lagi. Terus dia mikir, aduh, kambing saya sayang sekali ya kalau saya persembahkan untuk Tuhan. Tadi aku berjanji mau memberikan seekor kambing. Gak jadi. Yang terjadi apa adik-adik? Dia memikirkan kecurangan. Dengan cara apa? Menjatuhkan dirinya supaya dengan harapan janji yang tadi dia ucapkan dia tidak bayarkan, dan kemudian kambingnya bisa dia kembali bawa pulang. Nah, jatuhkan dia. Benar gak adik-adik seperti itu? Benar gak anak-anak seperti itu? Nah, artinya seorang bapak ini ketika mengucapkan janji di awal tadi dari sapi menjadi kambing, terus yang terakhir dia ngakalin janjinya supaya tidak membayar janjinya, dia menjatuhkan diri. Ya, nah kita buka sama-sama di Imamat 27 ayat 9 sampai 10. Nanti ada di layar ya, dibaca sama-sama ya. Imamat 27 ayat 9 sampai 10. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu harus dipersembahkan orang itu kepada Tuhan dan haruslah kudus. Janganlah ia menggantikannya dan janganlah ia menukarnya dan seterusnya. Kalau kita belajar dari awal, Imamat ini tentang persembahan ketika perjanjian lama, umat harus mempersembahkan persembahan yaitu berupa hewan bakaran, korban bakaran seperti itu. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saat kita berjanji kepada orang lain, kita harus menepati janji tersebut. Karena ada orang dunia bilang mengatakan apa? Janji adalah hutang. Nah, oke ya anak-anak, sebentar, maaf. Ibu copot masker dulu, nggak apa-apa ya. Ya, di sini semuanya sehat dan kita berdoa semuanya sehat. Ibu lepas masker aja dulu ya. Iya. Apalagi janji yang kita ucapkan kepada Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan sebaik mungkin dan kita harus menepatinya. Mengingkari janji adalah sebuah dosa anak-anak. Ya, seperti ayat yang tadi dibacakan di akhir video di Mazmur berapa tadi? Mazmur 119 ayat 11. Begini firman Tuhan. Ulangi ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, Allah sendiri, anak-anak yang dikasih Tuhan, memberi teladan dalam menepati janji. Janji yang dia berikan, janji yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dicontohkan dalam Alkitab. Ini nyata terjadi. Seperti janji Allah kepada siapa? Nuh. Lalu kepada Bapak Abraham, kepada Raja Daud yang ketika itu masih muda, ketika dia melawan Goliat, kemudian kepada bangsa pilihannya yaitu bangsa Israel. Nah, untuk melihat seperti apa janji Tuhan terhadap Bapak Nuh, Bapak Abraham, dan Daud serta bangsa Israel, kita saksikan video yang berikut ini. Allah berjanji akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Air bah adalah banjir yang sangat besar. Ore,
Allah menepati janjinya. Allah memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah, sekalipun Abraham dan Sarah sudah menjadi seorang kakek dan nenek. Hore, Allah menepati janjinya. Allah membuat Daud menang melawan Goliat karena Allah sudah memberikan kekuatan dan kuasa kepada Daud. Hore, Allah menepati janjinya. Yuk kita dengarkan cerita lainnya tentang bagaimana Allah selalu menepati janjinya. Allah sangat sayang sama bangsa Israel, tetapi bangsa Israel sering tidak taat pada perintah Allah. Mereka menyembah patung. Allah sering mengingatkan bangsa Israel, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Allah sayang dengan bangsa Israel dengan menghukum mereka supaya mereka kembali taat. Bangsa Israel harus pergi dari rumahnya, pindah ke tempat baru. Tapi meskipun bangsa Israel dihukum, Allah tetap sayang dan berjanji untuk membebaskan mereka. Anak-anak, kalau kalian dihukum sama mama, papa, kalian tentu sedih kan? Tapi Allah menepati janjinya. Allah membawa bangsa Israel kembali ke rumahnya lagi di Yerusalem. Allah juga berjanji untuk memberikan seorang juru selamat. Siapa dia? Benar, Yesus Kristus, juru selamat kita. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Ayo katakan, Allah menepati janjinya. Yuk sekali lagi, Allah menepati janjinya. Nah, sekarang kita baca ayat hafalannya yuk. Ku buka firman Tuhan dan ku baca Yesaya 38 ayat 7b. Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Kututup firman Tuhan, kusimpan dalam hatiku, kuingat selalu supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Ya, di tayangan video tadi sudah kita saksikan sama-sama bagaimana Allah berjanji kepada Nuh menyelamatkan keluarganya dari air bahtera dan ditepati. Kemudian Abraham dijanjikan untuk memiliki seorang anak. Nah, Tuhan juga menepati janjinya. Daud ketika melawan Goliat dan bangsa Israel, meskipun bangsa Israel sempat berbuat jahat kepada Allah dengan menyembah berhala, menyembah patung, tetapi kemudian karena Allah terikat janjinya dengan bangsa pilihannya yaitu bangsa Israel, Allah tetap memberikan janjinya, menggenapi janjinya dengan apa? Memberikan juru selamat bagi umat Israel. Bahkan Allah sendiri anak-anak memberikan contoh nyata bagaimana Allah menepati janjinya ketika Allah yang maha kuasa itu mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Dan karena itu dari semua kisah di dalam Alkitab, bahkan Allah sendiri memberikan teladan untuk kita boleh menepati janji. Perkataan apapun yang keluar dari lidah mulut kita harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Bertanggung jawablah dengan kata-kata dan janji yang kita ucapkan. Contoh misalnya, anak-anak nih di rumah berjanji sama mama papanya, aku akan berjanji sungguh-sungguh belajar. Papa berjanji gak ngulangin lagi, lebih konsentrasi dalam belajar, memberikan yang terbaik buat Tuhan dan buat orang tua, mengurangi main gamenya, tapi diingkari janjinya. Nah, kita harus belajar mulai dari sekarang
bahwa kita harus bertanggung jawab dengan janji yang kita ucapkan. Kemudian anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Tuhan senang dengan orang-orang yang mau bertanggung jawab dengan ucapan dan janjinya, memegang janjinya. Ya, kita tidak boleh membuka celah kepada iblis untuk memakai hidup kita lewat perkataan-perkataan kita yang tidak sesuai, yang tidak kita bisa tepati. Oleh karena itu, ketika kita berjanji, kita harus mikir dulu, benar nggak ya aku bisa menepati? Nanti jangan-jangan aku ngomong begini nggak bisa tepatin ke mama. Nah, seperti itu. Seperti Tuhan Yesus sendiri ucapkan di Matius, yuk kita buka sama-sama Matius 5 ayat 37. Nanti kita lihat sama-sama ayatnya ada ya. Nanti di tayangan itu nanti ada ya, di layar tayangannya ada. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 37. Ini perkataan Yesus sendiri. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Siapa si jahat? Iblis, bukan? Nah, jika Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita, hendaknya kita juga mau berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan hendaklah kita mau menghormati janji dan menepatinya. Sedari dini, sedari kecil kita belajar menepati janji perkataan kita kepada orang lain, baik kepada mama papa, kepada guru. Iya Miss, aku janji nanti mau belajar sungguh-sungguh di semester 2, nilainya mau aku tingkatkan lagi. Nah, ini waktunya kita sama-sama belajar untuk menepati janji kita kepada siapapun, lebih lagi kepada Tuhan. Aku mau lebih lagi rajin beribadah meskipun ibadahnya online di rumah karena nggak boleh sekolah minggu. Nah, tepati janji itu, ya, karena Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri sudah meneladani bagaimana Allah Bapa kita menepati janjinya kepada kita, anak-anak yang dikasihnya, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Ya, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini Ibu sediakan sampai di sini, dan doa Ibu kalian semua sehat, semua masih semangat di rumah, sekalipun kondisi situasi hari-hari ini semakin terlihat sulit, tapi kita percaya janji Tuhan menyertai anak-anaknya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu, ya, ada 365 janji Tuhan. Nah, kalau kita juga lihat-lihat nih anak-anak, 1 tahun itu ada 365 hari. Artinya 1 hari Tuhan sudah menyiapkan 1 janji. Ya kan? 1 tahun 365 hari. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Tuhan juga menjanjikan, kalau kita telah kalau kita lihat ada 365 janji Tuhan kepada anak-anaknya. Artinya itu tadi Ibu sampaikan, 1 hari 1 janji Tuhan. Artinya setiap hari Tuhan ada dalam hidup kita, Dia menyertai kita. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sudah berjanji kepada orang tua untuk lebih sungguh-sungguh bersekolah, lebih rajin belajar, kita lakukan, kita tepati janji itu. Kalau kita berjanji mau rajin beribadah, lebih lagi dalam beribadah online, tidak bolong-bolong, tidak bangun kesiangan, kita harus tepati janji itu dengan beribadah sungguh-sungguh, meskipun ibadahnya online, sekolah minggu di rumah. Baik anak-anak, Bu sekiankan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama lipat tangan dan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu bekerja secara pribadi dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang memantraikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang perjalanan kami dalam bersekolah, Engkau yang menolong, memberikan hikmat, kepintaran. Berkati juga mama papa kami dalam bekerja.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan sukacita ketika di tengah kondisi seperti sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu bekerja termateri dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu, orang tua murid yang dikasihi Tuhan yang mungkin ikut menyaksikan dan anak-anak hebat di rumah, bahwa besok kita sudah mau masuk hari pertama ya PTS ya anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi hari pertama besok PTS, kemudian dilanjut hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Nah, Sabtu ada bagi anak kelas 6. Berbeda. Kalau kelas 1 sampai kelas 5 Bapak Ibu dan anak-anak sekalian adalah pelaksanaan penilaian tengah semester. Namun bagi anak-anak kelas 6, hari-hari minggu depan ini akan menghadapi pre-kota serentak. Nah, itu pengumuman dari saya yang pertama. Yang kedua, prosesnya mengerjakan soalnya tetap dari rumah. Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak Ibu orang tua untuk mengambil soal dan mengembalikan ke sekolah. Nanti jadwal akan kami share bagaimana proses pengembalian dan pengambilan soalnya. Ya Bapak Ibu ya, kita tetap protokol kesehatan, di rumah juga tetap harus jaga kesehatan. Banyak hari-hari ini yang meskipun gak kemana-mana, di rumah saja bisa terpapar COVID. Oleh karena itu, anak-anak jaga kesehatan, makan sehat, dan Bapak Ibu juga tetap sehat di rumah, tetap semangat jika beraktivitas di luar, protokol kesehatan dilakukan dengan ketat. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya perlu sampaikan poin yang ketiga, saya haturkan terima kasih banyak Maulate Sesye Bapak Ibu yang sudah melakukan kewajiban pembayaran SPP tepat waktu. Terima kasih sekali. Dan kami juga menghaturkan mohon maaf jika hari-hari ini Bapak Ibu memang harus melakukan kewajiban pembayaran SPP tepat waktu guna menunjang anak-anak kita belajar dan ujian dari rumah. Itu saja pengumuman dari saya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu dicukupkan kebutuhannya, sehat selalu di rumah, dan anak-anak juga tetap semangat ya. Betapa Bapak Ibu guru di sini merindukan kalian. Percaya kalian di